Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sabri Litur. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mendongeng kembali yang berjudul Si Ayus. Kelanjutan Si Ayus, putra rimba raksasa yang saya sudah tulis dalam buku ini. Baik. Si Ayus sudah selesai berguru dan kemudian dia kembali ke rumahnya yang dulu dibuatnya sendiri dekat rumah kedua orang tuanya. Kemudian ia ingin mencoba untuk berdikari atau mandiri, ingin merantau. Lalu dia meminta izin kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya sangat kaget. Harapan kedua orang tuanya adalah si Ayus putra rimba raksasa yang sudah hebat itu, sudah berakhlak baik, berbudi pekerti yang baik setelah mendapatkan pendidikan dari guru saktinya. Dia adalah penjaga Gunung Mantaruning. Tapi harapan itu rupanya belum mendapatkan respon baik dari si Ayus. Tapi kata si Ayus, aku ingin merantau ini bapakku, ibuku, bukan untuk selama-lamanya. Nanti aku akan kembali lagi ke tempat ini. Insya Allah apa yang ayah ibu harapkan akan terjadi nanti. Tapi aku ingin mencari pengalaman dulu. Begitulah kata si Ayus. Lalu pada suatu hari yang sudah ditentukan oleh si Ayus pun pamit dengan kedua orang tuanya untuk berangkat merantau, mencari pengalaman baru di dunia yang berbeda dari Gunung Mantaruning dan sekitarnya. Ayus berjalan karena tubuhnya tinggi dan besar, maka langkahnya sangat besar, sangat lebar. Sungai-sungai yang kira-kira lebar 10 meter, 20 meter hanya dilangkahi oleh si Ayus. Melompat sedikit saja sudah sampai di seberang karena tingginya dan besarnya si Ayus. Bahkan si Ayus kalau pohon-pohon kayu yang biasa-biasa saja yang tingginya mungkin sekitar 20 meter atau 25 meter sama dengan tubuhnya tingginya. Makanya si Ayus kalau jalan selalu kepalanya berada di atas pohon-pohon itu. Hanya kadang-kadang ada pohon-pohon besar yang sempat menutupi tubuhnya dan kepalanya. Begitulah si Ayus, sang manusia raksasa dari Gunung Mantaruning. Nah, perjalanan dia ini menyusuri Sungai Birang. Lalu dari Sungai Birang dia susuri, kemudian dia bertemu dengan sungai yang lebih besar, yaitu Sungai Segah. Kemudian dari Sungai Segah dia merasa kelelahan, beristirahat sebentar sambil menyaksikan keindahan di sekitar tepian Sungai Segah. Dia melihat buaya di sana, dia melihat ikan sumpit-sumpit yang sedang menyemprotkan air ke daun-daun di mana ada binatang yang akan dimakannya. Kemudian dia melihat lumba-lumba yang sedang berenang melintasi di tengah Sungai Segah sambil menyembur-nyemburkan air ke atas. Kemudian dia juga melihat ramai ikan menyambar-nyambar ketika ada makanan yang terhampar kemudian larut di sungai. Buaya yang tadinya asik berenang mendekat ke arah si Ayus karena belum melihat si Ayus. Begitu dia melihat manusia raksasa sedang berada di tepi sungai itu, sang buaya pun kaget, langsung membelokkan diri dan langkah 1000 langsung lari dan kemudian dia menyelam ke dalam Sungai Segah. Ketakutan luar biasa karena melihat makhluk yang begitu besar, tidak mungkin buaya akan mencoba-coba mengganggunya. Perjalanan esoknya, perjalanan dilanjutkan oleh si Ayus. Tiba-tiba di sekitar Sungai Lati, anak Sungai Berau, dia bertemu dengan orang ramai sekali. Ada yang ibu-ibu sedang mencuci, anak-anak sedang bermain, orang-orang tua ada yang sedang mencari ikan di sungai, menjala atau memancing, menyeruyuk dan sebagainya. Sebagian lagi ada yang di kebun, ada yang di rumah sedang bersantai. Begitu Ayus menyibak-nyibak pohon-pohon besar, kemudian muncul tubuhnya begitu besar, semua orang yang melihat di tempat itu berteriak dan ketakutan. Lari, lari, lari,
manusia raksasa, makhluk raksasa, raksasa ada, kita akan dimakan mereka, lari sembunyi. Nah, ibu-ibu yang sedang asik-asiknya mencuci pakaian di tepi sungai, ada yang bisa lari, ada yang nggak bisa lari karena badannya langsung lunglai dan lumpuh, tidak berdaya. Ada yang pingsan. Bapak-bapak yang sedang berada di kebun berusaha lari, kemudian bersembunyi di sela-sela pohon agar si Ayus tidak melihat. Padahal si Ayus melirik-lirik saja sudah melihatnya, karena dia kan tubuhnya lebih besar dan tinggi. Anak-anak berlarian masuk ke dalam rumah. Yang kasihan itu orang-orang yang di sungai. Orang-orang yang di sungai lagi asik menjala, lagi asik mencari ikan. Melihat Ayus berada di tepi sungai, tingginya dan besar, kaget. Mereka pun akhirnya membalikkan perahunya, kemudian bersembunyi. Di antara itu kemudian ada yang pernah menyeberang ke seberang untuk menjauh, karena khawatir apabila dicomot oleh si Ayus maka langsung dimasukkan ke dalam mulutnya, selesailah orang-orang itu. Tapi ternyata si Ayus menjongkok pelan-pelan kepada orang-orang di sana yang ada di rumah, yang ada di sungai, yang ada di sekitar kebun, di sekitar perkampungan mereka. Ayus berkata, "Aku manusia juga seperti kalian. Aku bukan pemakan manusia, tidak memakan kalian." Ya, mendengar itu ada yang yakin, ada yang juga tidak yakin. Ini mungkin bohong-bohongan aja. Nanti kita sudah kumpul semua, baru direngkuhnya begini, disatukan dulu, makannya. Tetapi ada beberapa orang yang pemberani keluar dari persembunyiannya dengan menghunus mandau, siap-siap untuk melawan. Padahal apapun paling-paling melukai sedikit di tangan atau di kaki Ayus. Setelah itu ditendang si Ayus, matilah dia dan terlempar. Tapi kata si Ayus, sabar kawan, sabar. Aku manusia besar yang kata kalian raksasa, tetapi aku bukan pemakan kalian. Aku tidak makan manusia. Benarkah katamu? Kata mereka. Kalau kau benar, buktikan. Nah, lalu kedua orang yang pemberani tadi meletakkan mandaunya, kemudian melihat baik-baik ke wajah si Ayus, gitu, meyakinkan bahwasanya si Ayus tidak makan manusia. Gitu. Akhirnya terjalinlah persahabatan. Kemudian orang-orang yang tadinya pingsan, lemas dan sebagainya sudah bangun dan bangkit kembali. Yang di sungai sudah kembali, perahunya sudah dikembalikan lagi, lalu berperahu mendekati ke seberang di mana si Ayus berada. Yang berada di kebun yang sembunyi-sembunyi, yang dalam rumah yang sembunyi-sembunyi, anak-anak yang tadinya ketakutan pun pada keluar semua, melihat dan menatap, memperhatikan tubuh si Ayus yang begitu besarnya. Dia menjongkok saja, tingginya masih 2-3 kali lipat daripada mereka yang berdiri. Apalagi kalau si Ayus berdiri. Nah, akhirnya mereka mengucapkan terima kasih, lalu mereka bercerita tentang kejadian-kejadian di daerah kerajaan mereka. Lalu si Ayus diajak untuk bertemu dengan raja mereka. Ternyata itu adalah wilayah Sungai Birang, kerajaan Berau tempo dulu, sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu. Raja pertamanya Aji Suryanatakusuma. Akhirnya si Ayus bertemu dengan Aji Suryanatakusuma. Raja memperkenalkan diri bahwa dia raja di wilayah itu, termasuk wilayah Birang, dan Mantaruning juga masuk wilayah kerajaannya Berau. Akhirnya si Ayus pun hormat dengan menghormat seperti ini, walaupun tinggi tubuhnya masih tinggi sekali, hormat dan siap mengabdi kepada raja karena dia tinggal di wilayah kerajaan Berau. Akhirnya raja berceritalah semua kejadian, bahwasanya di negeri mereka ada perompak yang sangat jahat, yang sangat merusak tatanan mereka. Kemudian mereka tidak bisa menjual barang-barang hasil yang diproduksi oleh kerajaan, baik hasil hutan, hasil sungai, hasil laut dan sebagainya. Kemudian orang-orang mau datang ke kerajaan Berau juga tidak bisa, karena mereka datang dirampok. Para pedagang pun tidak berani lagi datang karena dirampok oleh para lanun itu. Nah, akhirnya si Ayus siap untuk berbakti kepada kerajaan.
Rao. Maka pada suatu hari, sudah ditentukan hari dan waktunya, si Ayus berangkatlah menuju ke tempat itu. Kemanakah Ayus menuju? Ayus berjalan menyusuri ke muara sungai. Di muara longsoran naga, di sanalah para perompak itu selalu berada. Ayus begitu sampai ke tempat itu, mengetahui kejadian itu dan persis melihat kapal-kapal bagus-bagus di antara mereka yang tidak berlayar tetapi hanya diam saja. Ketika ada mangsanya baru mereka akan bergerak dan merompak. Akhirnya tanpa basa-basi, tanpa komentar, tanpa bicara, si Ayus langsung mengambil semua tali-tali kapal-kapal itu. Ayus terjun ke dalam laut, gitu, tapi tidak tenggelam dirinya karena tinggi dan tingginya si Ayus. Akhirnya direngkuhnya semua tali-tali kapal-kapal itu, lalu ditariknya kapal-kapal itu sampai ke pinggir hutan, ke pinggir pantainya. Di sana daerahnya daerah lumpur-lumpur semua. Kemudian begitu ditarik, karena tidak mau ditarik, didorong dari belakang oleh si Ayus. 1, 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal, 5 kapal. Kapal yang penuh dengan harta kekayaan hasil rampokan itu naik semua ke atas daratan. Sebagian yang berada di kapal ada yang terjun, ada yang melompat karena ketakutan. Sebagian lagi bertahan di kapal saja, berpegangan erat-erat ketika kapalnya diseret oleh si Ayus ke daratan dan didorongnya jauh ke daratan. Tidak mungkin lagi para perompak itu bisa menurunkan kapal-kapalnya karena sudah berada di tengah-tengah darat. Akhirnya para perompak pun menyerah pada si Ayus dan siap berbakti kepada kerajaan Rao. Mereka tidak bisa kembali karena kapal-kapal mereka sudah naik di atas daratan semua. Mungkin upaya mereka seandainya bisa menurunkan kembali kapal-kapal mereka, upayanya berbulan-bulan baru bisa menurunkan kapal-kapal mereka yang sudah berada di tengah daratan. Harus membangun galangan kapal dan sebagainya baru didorong. Si Ayus tidak mau mendorongnya. Si Ayus hanya mendorong naik ke darat agar mereka menyerah. Nah, selama mereka berbakti pada kerajaan Brau, maka otomatis kerajaan Brau sudah menjadi aman sekarang. Demikian cerita lanjutan si Ayus. Nanti akan kita lanjutkan kembali pada episode yang berikutnya. Karena si Ayus masih mengadakan perjalanan ke tempat yang lain setelah menyelesaikan amanat dari kerajaan Brau untuk membasmi para perompak Ilanun, para perompak Lanun yang selalu mengganggu wilayah muara sungai Brau di wilayah kerajaan Brau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya. Sehat.